Oke semuanya, berikut salah satu mobil BYD untuk MPV kita, yaitu mobil M6. Mobil M6 itu sangat keren. Kenapa sangat keren? Salah satunya, mobil ini bisa pakai kartu loh. Jadi cukup tekan aja kartunya di sini, nanti mobil itu akan langsung otomatis terbuka. Cukup lega, dan salah satu fitur yang paling kerennya adalah terkait dengan fasilitas untuk ADAS-nya. Gede banget hoodnya. Bahkan hoodnya bisa muter. Keren kan? Halo sahabat kepompong, balik lagi bareng gua Tommy. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang saat ini sedang trending, sesuatu yang sedang mengguncang dunia otomotif, terutama di Indonesia. Apalagi kalau bukan masalah mobil listrik. Ya, namanya BYD. Ini bukan merek kaleng-kaleng. Kita langsung ngobrol dengan narasumber kita, Branch Manager dari BYD Lampung, ada Bang Riko. Bang, boleh dijelasin BYD itu apa nih Bang? Kalau ngomongin BYD sih, kalau kita bicara di Indonesia mungkin baru setahun ya. Nah, apa sih mobil BYD itu? Awalnya tuh BYD itu memang bukan pabrik mobil, Baterai ya? baterai dia. Dia concern ke mobil itu 2002. 2002. Terus bertahap mereka menciptakan hybrid tahun 2007. Akhirnya concern bener ke EV, jadi ditinggalin yang ICE ditinggalin, yang itu di apa tuh yang mobil hybrid tetap ada, ICE itu tahun 2017. 2017. Nah, konsepnya BYD itu cuma satu dia. Dia hanya punya apa ya? Punya tujuan mulia lah untuk menurunkan 1% suhu bumi, 1 derajat suhu bumi. Dan hanya sebatas 1%, 1 derajat aja. 1 derajat saja. Nah, Ya. makanya dia concern ke EV. Oke. Nah, EV tujuannya untuk apa ya? Satu untuk ngurangin polusi, terusnya untuk nurunin suhu. Nah, terus kalau ditanya apa sih kelebihan EV dibandingkan produk hybrid dan yang lain-lain? Saya konsepnya gini, kalau saya hanya cerita produk dan lain-lain, pasti kan bagusin produk saya punya. Iya. Makanya konsep kita kalau mau coba mobil EV, terutama BYD kan, ajak customer untuk test drive, dia biar dapat merasakan experience yang baru. Iya. Apa sih pengalamannya kalau naik mobil EV? Nah, coba test drive, nah rasakan sendiri. Nah, nanti baru kita tanya, bagaimana rasanya? Tadi udah nyoba? Udah. Saya suruh jawab sendiri deh, jangan saya jawab. Nanti kita langsung promosi BYD lagi. Sementara sih itu ya. Oke. Terusnya strateginya apa? Strategi BYD ini kan kalau untuk mengalahkan sel produk yang lama, apalagi terutama kalau kita bicara di Indonesia. Produk Jepang kan sudah dari berapa tahun? Dari tahun 60-an lah bicara. Sedangkan kita belum umur setahun. Tapi belum sampai setahun pun kita sudah biasa nguasain market ya, walaupun masih di bawah 10% share-nya. Tapi perlu diingat yang kita lawan mobil ICE. Kita hanya fokus ke elektrik. Iya. Nah, tapi kalau untuk mobil elektriknya sendiri, kita nggak usah bicara Eropa dan lain-lain, apalagi Cina ya. BYD saya berani ngomong semua produknya hampir menjadi nomor 1. Market leader berarti ya. Market leader untuk mobil EV. Baik di tipe, kita ada berapa tipe ya? Sea Lion, ada M6, ada Dolphin, ada Atto3, ada Seal, nah ada sub brand kita namanya Denza yang lagi tren. Nah kalau kita urutin saat ini di bulan Mei kemarin ya, nomor 1 EV di Indonesia itu kalau kita bicara, jangan bicara brand, tapi kita bicara model. Sea Lion. Sea Lion itu keluaran BYD, nomor 1. Yang nomor 2, mobil apa? Mobil keluarga. Itu di M6. Saat ini taksi di Indonesia pun sudah percaya dengan punya kita. Nomor 3-nya Denza ya? Denza. Sisanya brand lain. Nah, kalau untuk di Lampung sendiri, BYD itu sebenarnya masuk mulai kapan? Kalau untuk di Lampung sendiri, kita itu baru masuk di Agustus. Agustus di tahun 2020. Kemarin, secara namanya penjualan ya, itu sudah kita mulai. Tapi kalau secara dealer beroperasi itu baru di November 2024. November 2024. Dan kita grand opening itu baru kemarin ini serentak di 7 kota di bulan Juni ini. Lampung, kemudian Lampung, Palembang, Pontianak, Medan Semara,
Denza BSD, Fluid, Saman Hoodie, ya Palembang udah Palembang sama aja. modelnya, 7. 7 gitu ya. Nah, dan Lampung ini termasuk terpilih sebagai kota yang dibuka Ya, BYD juga ya. Oke. betul. Artinya di sini sebenarnya BYD ngelihat Lampung punya potensi market yang lumayan ya. Satu kan kita ngeliat gini, komposisi target kita ini sebenarnya kan memang saat ini ya, karena kita bandingin harga masih middle to up, Mm-mm. menengah ke atas. Nah dianggap kalau kita lihat potensi Lampung kan besar nih, Mm-mm. besar secara ekonomi, secara apa, ditambah lagi kedua masalah apa ya, strata pendidikan orangnya sudah mau menerima teknologi baru. Mhm. Dan yang ketiga, kita jaraknya nggak jauh dari pusat negara Republik Indonesia, ya. Pusat ekonomi ada di Jakarta kan. Paling kita kalau kita naik pesawat hanya setengah jam, Ah, kalau kita via darat paling lama 4 sampai 6 jam. Oke. Nah, pasti efeknya ngambil ke sini. Mm-mm. Nah, kita backup nih, terutama yang punya Arista ya, BYD Arista kebetulan kita dipercaya oleh BYD untuk menjadi semacam dealer lah, ya dealer untuk pegang Lampung lah, karena kita saat ini di Lampung. Termasuk dengan servis juga berarti ya? Lengkap, Lengkap ya? 3S kita. 3S ya. 3S. Jadi penjualan, kemudian sales sama spare part. servis spare part-nya. Oke. Nah, untuk sejauh ini kan tadi buka sebenarnya di Agustus 2024 ya. Nah, respon masyarakat Lampung gimana sih terhadap BYD? Kalau pas awal-awal buka malah antusias banget ya. Sebetulnya masyarakat itu sudah menanti-nantikan jauh sebelum BYD masuk sini. Karena sudah beredar luas di media sosial, TikTok, dan lain-lain ya. Kalau mobil kita itu memang mobil yang value for money. Dengan teknologi yang paling terkini, paling canggih. Tapi harga yang ditawarkan itu Kompetitif banget, murah. Kompetitif banget. Makanya begitu kita pertama kali muncul di Lampung, itu di Lampung City Mall ya. Iya. Itu ramai banget. Orang saking penasarannya dengan mobil kita. Kayaknya SPK langsung banjir itu. Karena orang gini kan, pengen ngeliat sesuatu yang baru. Yang baru ini apa? EV. EV itu apa? Orang pengen tahu berunduyun. Iya. Nah, pada saat orang mau tanya, oh bagus nih, kita juga nggak mau ketinggalan zaman kan? Iya. Nah setelah mereka tahu, mereka apa, kalau hanya sekedar tahu kan susah. Dicoba dong. Dicoba dengan cara apa? Ya test drive. Begitu mereka merasakan, kok ada pengalaman yang berbeda ya? Baik dari akselerasi, kenyamanan berkendara, efisiensi bahan bakar, sama insentif pemerintah deh, pajak kita lebih murah. Nah, worth it banget nih kalau saya pindah ke sini. Termasuk tadi kaget juga loh Bang, begitu tahu pajaknya cuma 143.000. 143.000. Iya. Nah ini kalau kita bicara mobil-mobil yang lain itu kan dengan price segitu ya, itu kan udah pasti di sekitar 5 jutaan ya kayaknya ya. Bisa lebih, bisa lebih ya, 7 jutaan ya. Dan ini hanya 140.000. Dan menariknya tadi gua baru tahu juga ternyata untuk mobil EV dia nggak dihitung berdasarkan OTR ya kalau untuk pajak. Jadi tadi baru dapat info juga aku Bang. Ternyata dia mau yang harga 360-an atau yang 500 atau 700 sampai yang termahal sekalipun 140.000 ya. Itu kira-kira kebijakan pemerintah terkait masalah pajak itu ada info nggak sih? Dia bakal seterusnya seperti itu atau gimana? Nah, saya nggak berani nebak itu. Belum berani dong ya. Itu kebijakan pemerintah. Jangan ditebak Thomas. Itu kebijakan. Nggak bisa kasih tahu ya. Tapi kalau baca dari berita ya, PLN itu tahun ini sebar dividen ke pemerintah itu sampai 65 triliun. Itu mungkin ada andil dari SPKLU-nya juga dan biaya listrik pemakai mobil EV juga. Jadi secara ekonomi mobil EV pun berkontribusi terhadap penerimaan pemerintah. Nah tapi gue menariknya gini nih kok, kan sebenarnya pemerintah sempat ada subsidi untuk kendaraan EV ya, baik itu mobil ataupun motor. Nah tapi ternyata pas waktu gue ambil motor EV, motor listrik itu dia berlaku hanya satu ternyata ya. Jadi dia itu kalau memang kita sudah ambil motor listrik, kita nggak bisa ambil lagi mobil listrik dapat subsidi itu. Nah itu benar begitu atau enggak? Enggak. Kalau di mobil enggak? Di mobil enggak ya? Saya sebenarnya bisa jelasin, cuma ntar kaitannya dengan program pemerintah, makanya saya nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong ya? Karena kan kasarnya gini, kalau kita bicara mobil listrik, kita dikasih semacam insentif deh ya. Nah begitu dikasih semacam insentif, banyak dong yang pakai mobil listrik. Artinya nanti ada yang berkurang pemakai mobil ICE. Nah pemakai mobil ICE itu selama ini menggunakan bahan bakar yang tanda kutip ada subsidi.
Kalau istilahnya orang beralih ke listrik, berarti pemakaian mobil bensin berkurang. Mm-mm. Artinya ke depan kan subsidi untuk BBM berkurang bisa dialihkan ke yang lain dong. Iya. Nah, cuma saya nggak berani ngomong terus tuh. Ntar salah. Oke. Saya cuma nginfoin gini. Eh. Ya saat ini kita masih ada insentif nih mobil listrik di pemerintah dibantu. Manfaatin aja. Pakai aja nih, mumpung dapat masih. Itu aja kan. Oke. Terus yang kedua masalah kenyamanan dan lain, maka saya suruh coba aja ini loh. Ini istilahnya sesuatu yang baru, pengalaman yang baru. Kalau lo nggak nyoba, lo rugi. Iya. Kalau memang kira-kira nggak sesuai dengan kebutuhan, ya sudah. Sebenarnya gue tadi pengen nanya sih Bang. Jadi kan apa sih yang buat BYD itu sebenarnya PJ ketika dia jelajahi market Indonesia terutama di Lampung kan ya. Cuman memang ya tadi kalau lagi dari Bang Riko ya udah nggak usah terlalu banyak ngomong, lo test drive pakai aja lah. Sudah. Nah Bang, bisa dijelasin nggak sebenarnya apa sih kelebihan BYD dibandingkan dengan brand lain? Sebetulnya awal-awal mobil EV itu jauh sebelum BYD yang ada sekarang ya, rata-rata mereka memakai bahan itu nikel. Jadi bahan bakar, bahan baterai itu kan ada berbagai macam ya. Ada yang nikel, ada yang litium dan lain-lain. Awal-awal itu kebanyakan pabrikan itu memakai nikel. Dari sisi tenaga, nikel lebih bertenaga, namun lebih rentan dari resiko terbakar. Oke, jadi BYD memutuskan di 2017 mereka memakai baterai jenis litium, bahan baterai yang lebih safety ya. Jadi kalau di kita itu kan baterai kita itu ada 5S, ultra safety, ultra strong, ultra strength, tahan lama, kemudian masa pakai panjang. Itu litium di awal pakai, itu di 2017. Baru kemudian di 2022 itu lahirlah baterai jenis baru yang dipakai dengan line up kita sekarang, itu LFP Blood Battery namanya. Yang dimana isinya itu adalah baterai litium juga, namun dengan model yang pipih panjang menyerupai pedang. Makanya namanya Blood Battery. Jadi itu disusun dalam satu modul. Jadi kapasitas baterai kita itu jauh lebih besar, makanya kita punya jarak tempuh itu panjang semua. Kan? Makanya tadi agak kaget juga, ternyata dia bisa sampai dengan 540 kilo ya. Bahkan seal kita itu bisa tembus sampai 650 kilo. Yang sealnya? Seal, sedan. Sedan ya? Iya. Nah, bedanya seal dengan seal and seven itu apa sih? Oke, kalau seal itu kan karena dia konsepnya sedan, jadi itu memang untuk segmentasi yang sedan ya. Nah, Sea Lion 7 itu sebenarnya adopsinya dari seal, sedan. Makanya hampir semua fitur di seal itu ada di Sea Lion 7. Namun karena awal perintisan seal kita itu banyak yang mengeluhkan terlalu pendek, walaupun suka dengan modelnya, dengan fiturnya, dengan akselerasinya, namun mereka mengeluhkan karena terlalu pendek. Nah, makanya lahirlah Sea Lion 7. Kasarnya gimana sih? Mungkin terkait dengan pengecasan nggak perlu khawatir sih terkait dengan BYD itu sendiri. Karena selain memang tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya kita pun didukung oleh pemerintah. Nah, didukung dengan pemerintah ini salah satunya yang berefek di daerah itu adalah dengan perusahaan milik pemerintah, salah satunya PLN. Nah, PLN juga dia berkolaborasi dengan beberapa perusahaan ya, sehingga mungkin SPKLU saat ini sudah banyak ada di provinsi-provinsi tertentu. Contohnya Lampung nih. Di Bandar Lampung sendiri itu ada 9 SPKLU. Oh, di mana aja deh, Bang? Salah satunya di Elskopi. Elskopi yang di roastery bypass terus ya. ada di LCM, di Lampung City Mall, kemudian juga ada di Dharma Jaya kok ya. Jadi cukup banyak. Sehingga memberikan rasa aman ke konsumen. Bahkan kita juga di Lampung, di Bandar Lampung khususnya, itu untuk penggunaan sehari-hari benar-benar safety. Karena apa? Maksudnya safety adalah konsumen nggak perlu khawatir nih baterai habis. Karena ngecasnya juga banyak tersedianya, gitu Bang. Dan juga mungkin kalau lagi keluar kota nih, rata-rata kalau misalnya masyarakat Lampung tuh khawatir. Mungkin ketika saya mau ke Lampung Utara gimana? Kita di Lampung Utara juga ada kok ya. Di Kota Bumi juga ada juga ya. Di Metro kita juga sudah ready. Di Tulang Bawang sudah ready. Di Tanggamus, karena saya asalnya dari Tanggamus Bang ya. Bahkan di Tanggamus pun ada SPKLU-nya.
Oh, ada juga ya? Iya, di daerah Talang Padang ada, masuk ke Kota Agung ada, di PLN bahkan sudah menyediakan namanya SPKLU. SPKLU. Jadi nggak perlu khawatir, cukup datang, cukup Ah. ngisi, penuh lagi, jarak tempuhnya bisa jauh. Hmm. Itu aja, Bang. Nah, ini termasuk yang jadi pertanyaan dari orang-orang awam sebenarnya, Bang. Ya. Jadi mobil listrik, Mm-mm. dia kuat nanjak nggak sih? untuk yang tanjakan ekstrim ya. Ini termasuk banyak kawan-kawan yang tanya sebenarnya. Terutama kalau ya di kita kan ada nih, kalau kita udah mulai masuk ke arah Lampung Barat, itu kan di Busan agak lumayan tuh tanjakan-tanjakannya. Lampung Barat ya? Atau kalau kayak di Jawa kan di puncak. Oke. Kita sih udah coba malah Hmm. di Ulu Belu. Ulu Belu. Nah. Ulu Belu itu tanjakannya curam banget. Iya. Kita bawa 2 mobil listrik, 1 mobil hybrid. Hmm. Yang nanjak itu cuma mobil listrik. Mobil justru listrik hybrid yang nggak ke tanjakan Ulu Belu. Makanya kalau dari sisi akselerasi, tenaga, torsi, mobil listrik itu jauh lebih besar daripada mobil konvensional. Kenapa? Karena mobil listrik itu sifatnya torsinya instan. Dari gas pertama itu langsung akselerasi maksimum. Jadi kita kalau mobil konvensional itu kan tenaga paling besar ketika berada di RPM tertentu. Kalau di mobil listrik itu torsinya langsung bertenaga di awal. Oke, nah jadi sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Nggak Jadi perlu khawatir. kalau orang-orang yang kira-kira mau jalan bakal nanjak-nanjak, waduh ini nggak ketanjak, kalau kalian nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Oke. Bahkan saya berani nanjak dengan mode eco. Ketanjak loh. Ketanjak. Wah, ini kayak perlu dicoba nih kadang-kadang gitu untuk hal beginian. Karena termasuk kayak saya pribadi pun sama loh. Jadi karena begitu kawan-kawan pada ngobrol, ini EV aman nggak ya ketika nanjak di tanjakan curam? Ternyata dijawab aman ya. Nah, jadi nggak perlu khawatir ya. Termasuk tadi gue agak kaget juga pas begitu injek gas 0 sampai 100-nya gak kerasa udah main di angka 100 aja tadi. Tapi itu dia sebenarnya yang nanjak itu all EV BYD atau hanya tipe-tipe tertentu? All EV. All EV BYD. Semua mobil EV itu langsung bertenaga di putaran rendah. Makanya kalau mobil listrik itu udah pasti lebih cepat dibanding mobil konvensional. Nah, kalau kita bicara keunggulan kan tadi kan udah ada sebenarnya kan satu value for money-nya oke. Kemudian kedua kalau kita lihat sebenarnya secara fitur dan teknologinya itu kan bukan oke lagi lah. Oke banget sebenarnya. Bahkan tenaga yang silent tadi aja kayak untuk sejauh ini di mobil-mobil yang ada di pasaran ya kayak belum ada yang bisa langsung sekencang itu ya. Dari kawan-kawan BYD sendiri, seberapa optimis BYD ini di Lampung? Kalau bicara optimis ya kita pasti optimis. Pertama, memang mau yang sekarang ini layer kita masih di middle to up. Namun nanti kita akan launching mobil terbaru kita, itu memang untuk segmentasi middle. Itu dengan harga range harga di kisaran 200 sampai 300 jutaan. Oke, itu belum launching ya kok ya? Belum launching, nanti launchingnya di Gias. Oh iya. Jadi bukan berarti kita hanya ngambil pasar menengah ke atas, enggak. Jadi yang segmentasi middle pun jangan khawatir, kita juga udah siapin model baru, itu di kisaran harga 200 sampai 300 jutaan. Jadi tungguin aja nanti di Gias. Bocorannya City Car atau MPV kok? City Car. City Car ya, oke. Nah jadi tinggal ditunggu nanti di Gias ya. Di tanggal tahun ini berarti ya? 24 Juli. 24 Juli 2025 besok. Ya mungkin sebagian orang sudah pada tahu mobil apa yang bakal kita launching. Cuma tahan dulu. Tapi kalau memang Bapak Ibu mau langsung inden, kita sudah buka. Ini sebenarnya yang jadi momok hampir seluruh masyarakat kita lah ya. Ketika kita beli mobil, mobilnya belum beli sebenarnya. Mobilnya belum beli. Tapi betul. Kadang dia sudah mikir pernah jual. Ini kan kayaknya hampir semua orang kita mindsetnya begitu tuh. Jangankan mobil listrik, dia mau beli mobil konvensional pun belum beli udah mikir jual. Iya. Nah, itu gimana BYD menanggapinya? Oke, kalau kita sih yang kita jual itu balik lagi ya, karena kita mobil listrik, yang kita jual itu adalah efisiensi, kemudian hemat bahan bakar, hemat di pajak tahunan, hemat di biaya maintenance. Memang betul harga mobil kita sekarang menengah ke atas. Paling murahnya kita itu 380 jutaan. Itu yang M6 ya? Itu Dolphin. Oh Dolphin ya? Dolphin ya. Tapi jangan takut. Yang sebenarnya Bapak Ibu beli itu untuk produk jangka panjang. Jadi jika kita hitung cost
sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan, Mhm. tetap masih jauh lebih murah mobil listrik. Listrik ya. Jadi jangan khawatir. Oke. Karena tadi untuk ngisi full aja itu cuman 130 ribuan ya. Iya. Itu bisa untuk sampai dengan 540 kilometer. Betul. Jadi 540 kilometer dibagi dengan 130 ribuan something. Nah, artinya kan per kilometernya ketemu tuh. Jadi kalau kita compare 500-an dibanding, rupiah. iya 1.700, 200 rupiah. 200 rupiahan kan ya, Iya, berarti kalau bikinnya ya. Karena kita juga selain tadi SPKRU, Hmm. salah satu juga kita bisa mengecas di rumah. Ada Hmm. namanya fitur untuk home charging-nya. Chargingnya. Jadi ketika beli Oke. unit, Hmm. kita juga memfasilitasi untuk pencasan di rumah Hmm. home charging. Hmm. Jadi konsumen nggak perlu khawatir nih, Hmm. ketika mager, pulang kerja, sore, malas keluar, cukup colokin aja, Hmm. nanti paginya full. Dan dari BYD itu ada fasilitas untuk bantu upgrade listriknya tadi ya, atau pemasangan listrik ya. Betul. Oke. Dan di tipe tertentu tadi kalau nggak salah kayak M6 dia sudah free ya, Ya, sudah free termasuk untuk juga pasang upgrade. baru. pasang baru ya. 7.700. 7.700 ya. Untuk kawan-kawan BYD sendiri, Ya. concernnya sebenarnya untuk market Lampung itu mau ke produk yang mana? Sebenarnya kami lebih concern ke MPV ya, MPV-nya karena Indonesia tetap secara jalan juaranya tetap MPV MPV lah. ya. Iya, Jadi masih M6 lah ya. masih tetap M6. Nah, tapi trennya malah kita juga bingung ya. Heeh. Malah si Lion 7. Masih M7 ya. Iya, Karena itu tadi mungkin ya marketnya middle up ya. iya. Middle betul, up, betul, kemudian betul. secara powernya juga dia kenceng banget. Betul. Akhirnya orang geser ke sana ya. Boleh diinin nggak sebenarnya apa sih benefit-benefit yang didapatin oleh customer? Tadi kan sepintas kita bicara kayak baterai itu kan garansinya 8 tahun. 8 tahun. Nah, kemudian ketika dia tadi ada kerusakan baterai, dia kalau dia di bawah 70%, itu nanti dia akan ada penggantian baterai yang baru. Nah, selain dua fitur tadi, itu ada apa lagi? Oke, kalau secara garansi kita dengan 6 tahun Hmm. dengan kilometer yang sama. Hmm. Nah, kilometer yang sama, jadi nggak cuma di baterainya aja, Hmm. di vehicle-nya pun dapat. Hmm. Kemudian juga kita kalau untuk user kita, Hmm. itu kita juga ketika user itu habisan baterai atau accident dan lain-lain, Hmm. kita juga ada free towing ya, Kita ada free towing 24 jam. 24 jam. Hmm. Jadi Free towing tiga- 24 jam. 24 jam. Dan Itu ada untuk all di sini. kendaraan Ya, all kendaraan BYD yang BYD. beli di sini. yang beli di sini. Ya. Dia ada jarak tertentu nggak? ada radiusnya ya. 50 50 km dari Bandar Lampung. Iya. Oke, siap. Oke, sebenarnya kalau BYD itu adalah pionir untuk kendaraan EV Hmm. yang dengan teknologi canggih namun dengan harga yang value for money. Hmm. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari fitur yang seperti itu di pabrikan Amerika, Hmm. itu range harganya udah 1 M ke atas. Oke. Makanya produk BYD itu begitu laris di pasaran Hmm. karena easy to use. Hmm. Karena mobil kita itu juga sudah sampai market Eropa dan Amerika ya. Hmm. Karena mereka juga mewajibkan mobil itu mudah untuk digunakan. Silakan. Makanya kami masih mempertahankan tombol-tombol fisik yang ada di Iya. bagian persneling. Hmm. Beda dengan mobil EV lain yang kebanyakan pengaturannya semua ada di head Head unit. unit ya. Secara penggunaan itu bakal lebih susah. Hmm. Makanya Bapak Ibu bayangin ya, Hmm. ketika Bapak Ibu jalan bawa mobil, terus mau ganti mode berkendara, Heeh. harus ngotak-atik di head unit sini kan susah. Iya. Kita juga jadi nggak fokus bawa mobil kan. Heeh. Nah, kami masih ada tombol fisik di bagian Iya. sini. Jadi lebih mudah untuk gonta-ganti. Oke. Jadi Bapak tetap fokus untuk Fokus. berkendara. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi selain itu juga kami juga satu-satunya ya Hmm. mobil EV yang punya sistem pendingin baterai otomatis. Di Nah, mobil lain itu belum ada teknologi seperti itu. itu pendingin baterai otomatisnya gimana sih? Jadi ada sistem di mobil kita Hmm. yang mampu mendinginkan baterai sendiri Hmm. ketika berada di suhu di atas 60 derajat. Jadi Jadi suhu normal baterai itu kan ada di minus 20 sampai 60. Nah, ketika berada di luar range batas suhu itu, kinerja baterai itu nggak optimal. Otomatis pengaruhnya adalah di health baterainya nanti. Oke. Kalau health baterainya berkurang, otomatis dia berpengaruh di jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya. Makanya BYD itu
Rata-rata pemakaian BYD itu minimal itu bisa sampai 3.000 kali pengecasan minimal. Minimalnya. Maksimalnya di 5.000. Oke. Karena kita berani garansi itu karena itu. Kita Hmm. punya sistem pendingin baterai otomatis. Oke. Makanya kalau Bapak Ibu perhatiin pabrikan selain BYD ya, mereka hanya kasih garansi, tapi mereka nggak pernah kasih garansi pemakaian baterai. Iya, makanya ada beberapa yang produk-produk yang punya tetangga, Ya. itu akhirnya mereka setelah beli pada dilepas ya. Ya. Nah itu ya salah satunya juga kita 8 tahun, tapi kalau tangan kedua itu tetap dapat garansinya kok. Tetap dapat garansinya ya? Tetap dapat garansinya. Oke, yang penting dia masih di masa 8 tahun atau dengan kilometer tadi ya? Ya, betul. Catatannya itu aja. Betul. Iya. Oke. Ya contohnya abang deh ya. Abang mau beli mobil listrik, budgetnya nggak cukup, tapi kalau mau beli baru, beli second aja deh. Oke. Belilah merek A yang ngasih garansi seumur hidup untuk pemilik pertama. Tapi begitu ke pemilik kedua, garansi itu akan hangus. Kira-kira nih abang sebagai user, mau nggak beli mobil listrik tanpa garansi? Nggak mau lah. Nah, makanya kalau di BYD itu masih kasih garansi, imbasnya adalah nanti di resell. Oke. Jadi untuk resell tangan keduanya pun walaupun belinya bekas, tapi masih tetap garansi. Garansi. Makanya masih dihargain tinggi. Oke. Nah tadi akhirnya bicara secara aftermarketnya itu nggak perlu khawatir ya. Ya. Jadi secara after sales-nya pun kita juga lagi bangun pabrik ya. Oke. Jadi ketersediaan spare part, stok, produksi semua sudah launching nanti di Januari tahun depan. Nah, bicara masalah spare part dan lainnya nih, itu kan kaitannya dengan masalah perawatan. Yes. Mobil EV perawatannya susah nggak sih dibanding mobil-mobil yang konvensional atau engine? Kalau dibilang susah, enggak. Tapi memang untuk mobil BYD itu sendiri memang wajib rutin. Karena notabene mobil listrik juga secara komponen itu tadi ada beberapa hal yang positif. Salah satunya mungkin tadi sudah disebut oleh Ko Thomas ya, terkait dengan teknologi heat pump-nya. Terus juga di BYD juga ada namanya teknologi blade baterainya. Dan juga ada namanya teknologi 8-in-1 powertrain. Sehingga memang di mobil listrik ini memang yang dikhususkan untuk orang kalau bisa diharapkannya juga menjaga kebersihan mobil. Tapi untuk perawatannya sebenarnya gampang kok, nggak susah. Sama seperti mobil-mobil lainnya. Karena yang diharapkan apabila, begini saya ambil contoh. Ketika kita menggunakan suatu produk elektronik, tapi jarang dirawat, alhasil apa? Contohnya handphone. Ketika handphone itu didiamkan saja, lama-kelamaan mungkin panasnya lama-kelamaan membuat handphone cepat panas, baterai menggelembung, atau mungkin kalau misalnya itu tahu-tahu layarnya ngeblank. Kalau di BYD memang nggak ada seperti itu, tapi ini adalah bagaimana cara konsumen menjaga mobilnya tetap performanya terbaik. Pembersihannya pun nggak repot sebenarnya. Cukup bersihkan kabin saja, mungkin di bagian dashboard mobil, debu-debu kecil-kecil, dan itu merupakan suatu bentuk kita menjaga perawatan mobil ya. Itu aja kok, nggak berat. Dan kita juga memang mobilnya selain ultra safety juga, kita juga sangat mudah. Karena apa? Mobil BYD itu secara teknis tidak banyak komponen pretelan-pretelan yang ada di mobil. Soalnya full di depan. Jadi nggak perlu khawatir, cukup dicek aja, bisa dicek juga kebersihannya, debu-debu kecil mungkin itu cukup diperhatikan aja. Karena apa yang dikhawatirkan adalah konsumen ini biasanya, kalau misalnya saya bilang nih, konsumen-konsumen itu terkait dengan mobil, ada konsumen yang memang perilakunya bersih setiap hari, pengen mobilnya bagus. Tapi ada juga memang konsumen yang jorok, nggak menutup kemungkinan. Tapi memang kalau di mobil listrik berharapnya mobil tetap bersih. Seperti itu. Tapi nggak berat sih untuk perawatannya. Itu sih. Terakhir, ada promo apa dari BYD Lampung untuk di bulan ini? Kita ada program 50-50, jadi 50-50 itu adalah program kredit. Istilahnya cash tempo ya. Jadi bayar 50% di depan, 50% di belakang. Di tahun kedua. Di akhir tahun ya. Jadi tenornya 1 tahun, 50% di depan, 50% di tahun depannya. Itu aja tanpa bunga? Tanpa bunga. Tanpa bunga, hanya bayar biaya banknya aja. Tapi benar tanpa bunga. Kemudian juga kita juga ada program kredit 0%. Sampai dengan 1 tahun. Kemudian juga kita juga ada kemarin itu ada free itu ya,
free asuransi, kemudian juga kalau untuk khusus ATO3 dan SEAL 2024 kita juga ada program bunga 0% sampai 3 tahun atau juga kita juga free asuransi 3 tahun. Itu ada DP minimal nggak? Ya, DP minim kita mulai dari 15%, Bapak Ibu sudah bisa proses mobilnya, sudah bisa bawa pulang. Ada cashback? Cashback untuk unit tertentu ada. Saat ini unit apa nih yang lagi ada? Kalau untuk saat ini kita masih berfokus untuk cashback di unit 2024 di ATO3, SEAL dan Dolphin. M6 untuk M6 sudah mau habis. Masih ada beberapa. Kalau mau ambil M6, ambil dari sekarang. Oke. Jangan sampai kelewatan. Jangan sampai kehabisan. Nah, boleh disampaikan. Jadi kalau kawan-kawan yang kebetulan menyaksikan episode kali ini mau tanya-tanya masalah BYD atau mungkin mau order untuk BYD, itu bisa kontak ke nomor siapa? Oke, kalau yang mau tanya-tanya soal BYD, kalau yang mau ambil mobil BYD, bisa langsung follow IG kantor kita di BYD Arista Lampung atau datang langsung ke dealer kami di Jalan Haji Menak nomor 98 atau ke pameran kami sekarang ada di Mall Bumi Kedaton. Oke, atau ke kontak kita juga bisa. Tim salesnya nanti akan menghubungi kalian. Coba dulu mobilnya, rasain mobilnya, baru kalian bisa berkomentar. Oke. Thank you. Untuk episode kali ini. Jadi itu sahabat Kebombong, bincang-bincang luar biasa kita dengan kawan-kawan dari BYD Lampung. Jadi bagi kalian semua yang ingin mencoba sesuatu yang baru, ingin merasakan suasana berkendara yang baru dengan fitur yang canggih, dengan teknologi yang terbaru, dan yang pasti ingin menyambut era listrik, jangan ragu untuk coba mobil BYD-nya. Jangan seperti kata Ko Yohan tadi ya, jangan pernah coba tanya dulu, yang penting rasakan dulu ya. Cobain dulu, rasain dulu, baru komentar. Cobain dulu, rasain dulu, baru komentar. Oke, sekian episode kali ini sebagai inspirasi Kepompong berubah ataupun